Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah pada pagi hari ini masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk kembali hadir di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka mempersiapkan sewaktu-waktu Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita untuk kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena secara logika, kalau kita hitung secara logika, orang yang umurnya hari ini 40 tahun barangkali masih ada 23 tahun lagi hidup di dunia ini, kalau menurut standar Rasulullah. Itu kalau logika bicara. Tapi kalau bicara kalau ajal yang bicara, mau dia 20 tahun, mau dia 40 tahun, mau dia 60 tahun, maupun dia 100 tahun, tatkala ajal bicara, sebelum ajal pantang mati. Oleh karena itu, karena yang namanya ajal itu adalah sebuah misteri ilahi, tentunya kita harus mempersiapkan diri tatkala sewaktu-waktu Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kita kembali ke darul akhirat. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hadirnya kita di setiap subuh minal masjid ilal masjid, dari satu masjid ke satu masjid, adalah merupakan langkah kita untuk memperbanyak catatan amal kita, untuk memperbanyak saldo catatan amal kita, yang saldo itu tak dapat kita hitung. Hari ini jamaah, kalau kita punya tabungan di Bank Riau Kepri atau BRI, Mandiri Syariah, dimanapun kita punya tabungan, kita bisa cek saldo tabungan kita. Tak perlu lagi kita ke perbankan, lewat SNS banking kita bisa tahu berapa saldo kita. Tapi kita tak punya catatan seberapa banyak saldo amal kita. Sudahkah kita punya persiapan tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kita mengakhiri kehidupan di dunia yang penuh dengan tipuan ini? Berselawat tentunya buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita diperkenankan pula untuk menikmati seteguk air dari telaga Al-Kautsar miliknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap kiranya Allah memasukkan kita ke dalam Jannatul Naim, ke dalam Jannatul Firdaus, bersama orang yang teramat kita cintai, orang yang teramat kita rindui, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya pernah bersabda, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas, sebaik-baiknya manusia itu, kata baginda Rasul, man talla umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia itu, kata Rasulullah, adalah orang yang diberikan umur yang panjang
40, 60, bahkan ada yang hampir 100 tahun lebih. Man talla umruhu wa hasuna amaluh. Panjang pula jugalah catatan amal dia. Wa syarrun nas, dan seburuk-buruk manusia itu kata Rasulullah adalah orang yang diberikan umur yang panjang tapi panjang pula lah rekam jejak catatan dosanya. Ini dia. Udah umur panjang, panjang pula lah catatan amal dosanya. Tidak ada dosa yang tidak dilakukan. Kalau Ustaz Hadi Hidayah one day one juz, satu hari satu juz, dia tidak one day one dosa. Satu hari satu dosa, satu langkah satu dosa, sekedip mata dosa. Ini dia. Auzubillahi min zalik. Ini dia. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat bercocok tanam. Dunia itu jambatan penghubung dari kehidupan dunia menuju ke kehidupan akhirat. Nah, kalau kita menyadari bahwa dunia ini adalah tempat bercocok tanam yang suatu waktu nanti akan kita panennya di akhirat, mau nanya kita nih, sudah berapa banyak produk tanaman yang kita tanam? Cukupkah dengan satu batang sawit saja? Itu. Tentu orang yang punya satu kapling dengan orang yang punya 2 kapling, 4 kapling, beda panennya, hasil panenannya. Orang yang punya panen cabai 1 rumpun dengan orang yang panen punya cabai 1 hektar, barangkali hasilnya akan berbeda. Orang yang hari ini sholat 5 waktu di rumah dengan orang yang sholat 5 waktu di masjid, hasilnya tentu beda. Nah, yang kita inginkan hari ini adalah sebuah hasil panenan yang nantinya akan kita dapatkan tatkala kita buka lembaran-lembaran itu di yaumil akhir kelak. Ya Allah ya Rabbi, saldo kita berlebihan, berlimpah, banyak saldo itu. Tatkala kita berada di mizan timbangan amal kita melebihi dari timbangan dosa kita. Ini yang kita inginkan. Nah, kalau orang yang sholat berjamaah di rumah, di masjid, barangkali kita tidak menafikan saudara-saudara kita yang sholat berjamaah di masjid yang berdekatan dengan rumah. 27 juga rakaatnya, tapi catatan amalnya 27, kita 27. Mereka langkah kakinya 10, kita langkah kakinya 200 misalnya. Kalau kita dari rumah ke masjid, putaran rodanya cuma 100, kita yang melangkahkan kaki setiap pagi, putaran rodanya nggak terhitung lagi tuh. Bayangkan. Nah, ada kalkulator yang bisa ngitung tuh berapa putaran roda kereta Ustaz Sucipto setiap subuh tuh. Kalau itu dikali 5, bayangkan. Ini dia. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat orang berladang. Kita lihatlah berapa produk amal yang sudah kita hasilkan sampai kita berusia hari ini. Kita yang hari ini usianya sudah kepala 5, kepala 6, kepala 6 lah ya. Saya pikir belum ada yang kepala 7, kepala 6. Kita boleh hitung berapa produk amal yang kita lakukan. Hitung dulu dalam tafakur kita sejenak. Jangan saldo akhir, jangan timbangan sawit kita saja yang kita renungkan. Berapa timbangan, berapa hasil panen pun. Jangan itu aja yang kita hitung. Yuk sama-sama kita ngitung berapa produk amalan yang sudah kita lakukan. Sholat 5 waktu. Anak TK ya sholat sekarang. Coba bayangkan anak pesantren itu 5 waktu nak tinggal di masjid itu sholat. Jadi tidak ada bedanya kita kan dengan anak-anak itu. Duha, anak TK duha sekarang hari ini. Puasa Senin Kamis, anak SD juga Senin Kamis. Tentu kita harus punya produk unggulan. Karena dengan produk unggulan kita itulah baru kita mendapatkan jannatul naim, jannatul firdaus. Kita ingin mendapatkan satu reward yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini
Kita punya kaplingan 2 hektar, 1 kali panen barangkali udah dapat kita ukur itu 2 hektar 1 kali panen sekian kilo, sekian ton, sebulan sekian ton, hasilnya sekian juta. Nah, yang kita inginkan hari ini adalah seberapa besar imbalan pahala yang ingin kita dapatkan, dan itu tidaklah mudah. Nah, kalau seandainya kita menafsirkan dunia ini sebagai jembatan penghubung dari kehidupan dunia ke kehidupan akhirat, sudahkah kita memperbaiki jembatan itu? Jangan-jangan nanti tak kala kita cemplung ke neraka. Nauzubillah subhanahu. Kalau kita melihat dunia itu sebagai jembatan penghubung, tentu jembatan itu harus kita perbaiki. Jembatan itu harus kita perbaiki agar nanti kita bisa lewat dengan aman dan nyaman. Kita bisa dihubungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia kita dengan akhirat kita bisa kita hubungkan. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang ingin saya sampaikan pada pagi hari yang berbahagia ini adalah ingin memberikan motivasi kepada kita semua untuk memperkuat, memperkokoh dan meningkatkan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau kita hari ini melihat siapa saya hari ini, coba kita bandingkan saya hari ini dengan saya yang kemarin. Kita bandingkan saya hari ini dengan saya yang tahun yang lalu. Ada tidak perubahan dalam hidup kita? Ada tidak? Kalau seandainya ada perubahan meskipun sedikit, artinya ada pintu hidayah Allah buka. Kalau ada perubahan, artinya Allah sayang dengan kita. Itulah dia hidayah, dan itu yang harus kita pertahankan. Karena apa? Karena hidayah harganya mahal. Beda dengan nur hidayah. Kalau nur hidayah paling-paling sekali lamar uang lamarannya 50 juta. Itu nur hidayah. Tapi kalau yang namanya hidayah itu mahal. Mahal dia. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah saya sampaikan di hadapan para jamaah, kita harus punya catatan apa yang akan saya lakukan di akhir-akhir kehidupan ini. Duha kah? Catat, saya mau duha. Di lembaran kertas besar, duha. Habis duha apa lagi? Puasa Senin Kamis, apalagi tahajud, witir, setiap amalan-amalan yang mampu kita lakukan. Baca Al-Quran 1 hari 1 juz. Buat catatan. Kalau itu belum checklist, sudah, belum. Jadi itu yang ingin kita dapatkan. Kita cari apa ubudiyah amal yang dapat kita lakukan di akhir kehidupan kita ini. Kalau belum, kita kejar dia. Kalau sudah, kita pertahankan dia. Kalau sudah, kita tingkatkan dia. Kalau kita sudah tahajud 2 rakaat, barangkali di akhir ini barangkali harus kita tingkat dari 2 menjadi 4, dari 4 menjadi 6, dari 6 menjadi 8. Begitu juga dengan tahajud, duha, tahajud, Senin Kamis. Catatan itu kita buat sebaik-baik mungkin, kita letakkan di rumah kita. Tujuannya apa? Tujuan memotivasi kita dan keluarga. Yuk mama, yuk istriku, yuk anakku, hari ini kita puasa Senin Kamis. Yuk anakku, pagi hari malam ini kita duha bersama-sama, kita tahajud bersama-sama. Yuk anakku, hari ini kita berangkat safari subuh bersama-sama. Yuk anakku, hari ini kita sedekah subuh sama-sama. Agar apa? Agar kita masuk surga juga bersama-sama. Ini dia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang barangkali sekedar memotivasi kita semua. Memotivasi kita semua dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita, keluarga kita, sanak saudara dan kita semua yang hadir pada pagi hari ini dipertemukan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian mutiara hikmah motivasi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Terlebih dan terkurang mohon dimaafkan.
Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu